Sigma friends! Welcome to Sigma Sound of 35. Sound your mind, talk with us. Sebelumnya, aku mau memperkenalkan nama dulu nih. Perkenalkan, nama aku Vertina Yolanda. Dan aku Ataya Ardila. Oh iya, jangan lupa, Sigma udah ada episode satunya nih di Instagram @sigma.35. Jangan lupa untuk menyaksikannya ya. Kalian tahu nggak sih hari ini kita mau ngapain nih? Ngapain sih? Hari ini itu kita mau ketemu guest star yang sangat keren banget. Oh ya? Kira-kira siapa sih gestarnya? Siapa? Siapa ya? Ayo kita welcome aja. Kak Danifa. Halo guys. Gimana kabarnya nih Kak Danifa? Alhamdulillah kabar aku sehat-sehat aja nih. Gimana kalau penyiar hari ini kayaknya udah semangat banget nih buat menyiarkan podcast Sigma di hari ini. Alhamdulillah. Kita semangat banget Kak, apalagi ketemu Kak Danifa. Ya ampun. Oke Kak Danifa, tau gak sih? Kita tuh pernah dengar pepatah kalau misalkan tak kenal itu maka tak sayang. Nah, mungkin Kak Danifa boleh nih perkenalkan dulu biar teman-teman sekalian di sini juga pada kenal. Kenalkan diri ya teman-teman semua. Halo pendengar Sigma Suara 35. Perkenalkan, nama aku Danifa Aldiana. Biasanya dipanggil Dea atau Danifa juga boleh. Senyamannya teman-teman aja. Alhamdulillah aku sekarang ada di jurusan Kesehatan Masyarakat di UPN Veteran Jakarta. Aku alumni dari SMA Negeri 35 Jakarta tahun 2020. Salam kenal ya semuanya. Halo, salam kenal. Salam kenal. Aku gak kuat Kak, jangan senyum-senyum gitu ya. Santai-santai. Yang penyiar kita juga hari ini cantik banget kok. Jangan insecure gitu guys. Oke, mungkin Kak Danifa sebelumnya tahu nggak sih Sigma itu apa? Kalau yang aku tahu ya, ini merupakan program kerja yang emang baru-baru aja gitu, baru banget ada gitu kan. Karena di periode tahun aku waktu OSIS dulu nggak ada nih teman-teman. Aku apresiasi banget sih ke teman-teman yang udah berhasil menyelenggarakan acara Sigma ini. Kalau yang aku tahu ya, Sigma itu panjangnya dari suara 35 nggak sih? Jadi ada, iya betul kan? Jadi ada podcast, ada radio sekolah juga ya. Wah keren banget sih. Oh iya, jadi wadah komunikasi yang secara tak langsung bertujuan untuk menyuarakan isi hati para siswa-siswa, dan biasa kita sebutnya itu Sigma Friends Kak di sini. Oh oke, mantap. Halo Sigma Friends yang mendengarkan dari rumah. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Salam kenal Kak. Dan sekarang bersama Kak Danifa sebagai narasumber kita yang kece banget nih Kak. Kali ini kita bakal membahas tentang seberapa kenal kamu dengan dirimu sebagai tema podcast untuk siaran episode 2 kali ini Kak. Ya, oke. Terus juga Kak, aku juga pengen tahu nih, gimana kabar Kak Danifa sekarang dan lagi sibuk apa aja sih? Alhamdulillah juga sekarang lagi kuliah online lagi karena sebelumnya sempat offline. Walaupun cuman seminggu dan gak ada seminggu, 3 hari sih lebih tepatnya. Kesibukan aku alhamdulillah lagi kuliah juga, udah semester 4 sekarang, alhamdulillah. Kayaknya udah lulus gitu ya kemarin dari 35 di angkatan 2020. Terus tiba-tiba pandemi, gak nyangka udah lewat 2 tahun gitu pandeminya. Sekarang selain kuliah, aku juga aktif di organisasi internal kampus. Aku salah satu anggota dari Himpunan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat, dan alhamdulillah tahun ini aku dipercaya menjadi Kepala Divisi Keilmuan Akademik. Keren banget. Jadi produktif banget ya Kak walaupun selama pandemi. Ya, harus produktif ya, karena kita semuanya dari rumah, tapi jangan sampai kita jadi males, kita jadi gak bersemangat gitu. Jadi justru harus lebih tetap semangat untuk ngejar cita-cita walaupun kita lagi di rumah aja. Oke, kira-kira nih selama pandemi ini ada kegiatan baru yang Kak Danifa ngelakuin nggak? Dan kalaupun itu, apa sih dampaknya buat Kak Danifa? Boleh ceritain ke kita-kita. Oke, kalau selama pandemi ya, walaupun
kita nggak bisa interaksi secara langsung gitu sama teman-teman. Tapi alhamdulillah kan kita semua sekarang udah dipermudah ya dengan adanya Zoom, adanya Gmeet, bahkan call WA juga bisa untuk berinteraksi. Jadi kebiasaan aku yang baru, yang emang baru 2 tahun ini dilakukan setiap hari, yaitu bangun tidur, nge-Zoom, kuliah dari atas kasur, dan ya dampaknya sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya, ada dampak positifnya juga, ada dampak negatifnya juga gitu kan. Baik itu online maupun offline. Nah, kalau yang aku rasain gitu ya, kalau lagi online ini, apa ya, kalau kita semuanya bisa dilakuin di rumah nih, jadi kayak nggak percaya aja gitu, kok bisa ya kita berhubungan dan berinteraksi dengan orang-orang cuman dari atas kasur kita, cuman dari kamar kita yang kecil gitu, tapi kita bisa melakukan ke berbagai macam gitu. Waktu kemarin itu aku sempat mengadakan suatu acara international webinar, dan itu aku berhubungan langsung gitu sama pembicara-pembicara yang emang hebat-hebat, yang aku pikir tuh aku nggak mungkin deh ketemu di nyata kalau misalkan offline gitu ya. Karena kan terhalang sama jarak ya, terhalang sama jarak, terus juga memang beliau itu merupakan profesor di Taipei Medical University, dan susah gitu ya untuk bertemunya kalau memang offline. Tapi karena online kan semua dipermudah, kita bisa bertemu dengan tatap maya, kita dari Indonesia, beliau di Taipei, tapi alhamdulillah bisa bertemu gitu dan bisa berhubungan gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang memang aku kira pada awalnya membosankan, tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi positifnya, pasti ada aja gitu yang memang bermanfaat gitu, yang nggak kita sangka-sangka, oh ternyata kita tuh bisa melakukan seperti ini loh di saat keadaan online. Kayak gitu sih. Keren banget sih, Kak. Wah, parah banget. Bener-bener inspirasi banget. Kalau aku tuh pengen tahu juga deh, Kak, Kak Danifa ini termasuk tipe yang ekstrovert atau introvert? Nah, kalau ini tuh udah kelihatan banget kali ya dari teman-teman. Mungkin kalau aku tuh emang orangnya ekstrovert, lebih suka ya bertemu dengan teman-teman, lebih suka ngobrol sama teman-teman, yang emang aku tuh lebih suka berada di kerumunan gitu. Jadi kalau aku punya teman banyak gitu, itu aku lebih suka daripada emang ya cuman diem, cuman punya 1-2 teman. Oke, kalau sahabat oke lah ya 1-2. Itu emang yang paling deket gitu sama kita. Tapi biasanya sih aku kalau main gitu ya sama teman-teman itu pasti ramean aja dan lebih suka gitu. Wih, Kak Danifa coba ditebak deh. Aku termasuk ekstrovert atau introvert? Kamu kayaknya coba ya ekstrovert juga sih Ya, kayaknya. Kalau aku Iya. Kalau kamu apa ya? Ambivert jangan-jangan antara. Tapi kayaknya bisa ekstrovert. jadi. Oh, Aku bisa kayak jadi. ambivert gitu sih, termasuknya. Iya. Iya. Tapi ya memang ada plus minusnya ya. Kalau ambivert enak, bisa beradaptasi dengan berbagai situasi. Bener banget. Kalau kan tadi Kak Danifa bilang kalau Kak Danifa ini tipe ekstrovert ya kan. Nah aku tuh pengen tahu deh, selama di pandemi ini kan berarti kita di rumah mulu, dan otomatis itu kan kita kayak nggak ke-charger gitu ya nggak sih Kak? Dan itu gimana cara Kak Danifa buat ngatasinnya? Kalau lagi zaman di rumah aja, yang waktu 3 bulan bener-bener nggak keluar rumah, itu aku interaksinya sama keluarga. Jadi walaupun nggak punya teman, tapi kita tetap punya seseorang yang nyata gitu di keluarga untuk berkeluh kesah gitu. Dan apa ya? Itu menurut aku mencharger diri aku juga sih. Jadi lebih kepada suka gitu untuk berbagi cerita kepada orang-orang terdekat. Oke. Kalau aku juga kayak gitu loh Kak. Cuma aku tuh suka nggak ini banget di rumah. Jadi suka main sebentar terus nanti pulang lagi. Kalau aku mungkin ngabisin banyak waktu sama keluarga juga ya selama pandemi gitu. Karena kan teman-teman juga pasti ada batasannya untuk keluar juga gitu. Jadi sangat bagus untuk
menghabiskan waktu buat keluarga juga sama pandemi ini. Oke Kak, kan aku melihat nih nama kakak itu Kak Danifa Aldiana. Mungkin ada maknanya gitu Kak dari nama kakak sendiri. Oke, tentunya ada ya. Soalnya kayaknya setiap orang tua pasti memberikan nama nggak cuma sia-sia gitu ya. Pasti ada artinya dan ada harapannya gitu. Nama aku sebenarnya ada panjangannya lagi, Danifa Aldiana Maheswari. Nah, udah kelihatan kayaknya kalau dari nama aku orang mana gitu. Iya betul banget dari Jawa dan nama aku tuh sebenarnya bahasa Jawa dan bahasa Sanskerta teman-teman. Kalau buat dannya itu sebenarnya terinspirasi dari Ramadan karena waktu aku lahir itu lagi bulan Ramadan. Terus Aldeana itu adalah artinya dewi atau sumber cahaya juga bisa. Sedangkan untuk Maheswarinya sendiri itu adalah bidadari cantik. Jadi kalau digabungin ya Danifa dan Maheswari itu artinya memang bidadari cantik yang diharapkan anak perempuan yang diharapkan menjadi bidadari cantik atau dewi yang menjadi sumber cahaya. Kayak gitu teman-teman. Kalau untuk arti nama aku sendiri. Dan Masya Allahnya, nama kan biasanya doa dari orang tua ya untuk anaknya. Dan sepertinya terkabul Kak, Masya Allah, subhanallah. Alhamdulillah. Makasih ya guys. Insya Allah menjadi doa dan harapan dari orang tua. Oke. Nah, aku tuh pengen nanya lagi nih Kak. Kalau untuk passion dari Kakak sendiri itu apa? Passion ya. Passion kan sesuatu yang emang kalau kita ngelakuin itu kita seneng, excited gitu ya. Sebenarnya aku juga menemukan passion tuh lama gitu, mencari-cari tahu dulu dari awal aku sukanya apa, bagaimana itu lama gitu. Dan aku baru tercetuskan di 35 waktu kelas 11. Nah, itu waktu itu ada apa sih bazar ya. Pokoknya waktu itu aku di OSIS itu melaksanakan acara yang memang buat keliling stand yang itu loh, kuliah. Kalau misalkan ada kuliah dari dari universitas dari mana, terus nanti ada stand-nya kayak gitu. Aku lupa namanya apa. Nah, itu waktu di situ aku sadar gitu kalau misalkan ternyata tuh aku sukanya tuh ngomong gitu. Aku sukanya ngomong, aku baik dalam public speaking dan kalau aku pikir-pikir ya, aku selalu excited gitu kalau berhubungan dengan hal yang berbau ngomong atau public speaking. Contohnya, aku dulu lomba debat bahasa Indonesia, LDBI sama Bundo. Terus abis itu aku terusin di kuliah juga aku debat juara 2 tingkat fakultas. Terus waktu jadi organisasi juga aku tuh sukanya jadi MC, jadi moderator dan beberapa kali memang menjadi pembicara juga dalam beberapa proyek-proyek kuliah. Kayak gitu sih. Oke, kalau misalkan gini loh Kak, jadi kan masih banyak banget ya teman-teman yang di sini masih yang belum tahu passionnya mereka tuh apa sih. Nah, kira-kira itu gimana Kak? Nah, bener banget. Pasti aku yakin dari teman-teman tuh masih bingung ya, gimana sih caranya nentuin passion? Apa sih arti passion itu sebenarnya? Nah, passion itu adalah sesuatu hal yang memang kalau kalian lakukan itu adalah kalian tuh seneng dan excited. Beda sama kalau hobi itu lebih kepada yang kalian lakukan tapi tuh rutin gitu dilakukannya. Hobi kalian contohnya membaca, menulis, atau hobi kalian nonton drama. Nah, tapi kalau passion itu sesuatu hal yang memang bermanfaat gitu. Contohnya kayak aku sukanya public speaking, terus apa yang bisa aku lakukan dari si public speaking itu? Oh ya, aku bisa ikut lomba debat, aku bisa cari jurusan yang memang ada public speaking-nya gitu sih. Jadi ditanya dulu ke diri kalian sukanya apa, kalian itu orangnya bagaimana dan apa hal-hal yang membuat kalian excited ketika kalian tuh melakukannya. Oke, terima kasih Kak Danifa sebelumnya. Oke, buat saya gimana? Saya udah ketemu belum passion dari kamu tuh apa? Kalau aku mungkin passionnya untuk bahasa Inggris ya, secara rincinya itu bagian literasi bahasa Inggris itu aku sangat tertarik dan mau banget
mengambil jurusan bahasa mungkin nanti untuk kedepannya. Kalau kakak sendiri apa? Kalau aku sendiri pribadi lebih suka yang tadi kayak Kak Danifa tuh, yang sukanya ngomong, public speaking, cuma aku sekarang masih belajar. Nah, dari Kak Danifa yang bilang tadi kan banyak banget manfaatnya ya, terus juga banyak banget yang pesan-pesan yang diambil, itu pasti langsung aku, wah, langsung diambil gitu, daging. Wah keren banget, apalagi tadi katanya passionnya bahasa Inggris juga ya. Wah langka loh yang bisa, maksudnya mempelajari bahasa itu sulit, jadi aku apresiasi banget sama kamu yang emang punya passionnya tuh bahasa, karena aku sendiri tuh susah banget gitu. Iya, karena aku ngerasanya itu bahasa Inggris tuh cukup menyenangkan juga ya Kak untuk mencari teman juga gitu kan, mencari diri sendiri juga gitu. Nah itu tuh bener banget. Kalau di kamu ngerasainnya bahasa Inggris tuh aku suka banget, tapi kalau aku nggak begitu deh gitu kan. Aku Jadi sama Kak. jadi tiap orang kan beda-beda ya guys, jadi ya harus cari tahu keunikan sendiri, keunikan pribadi sendiri gitu. Oke, setelah tadi membahas gitu tentang passion kita dan hal-hal yang mungkin kita sukai gitu ya Kak. Setelah ini aku pengen nanya nih tentang hal-hal yang membuat kakak nyaman, kayak film favorit kah atau musik-musik yang suka kakak dengerin di waktu-waktu tertentu gitu Kak? Kalau buat film favorit atau musik ya, kalau aku tuh sebenarnya mungkin nggak tahu ya, aku teman-teman juga kayaknya lagi hype-hype banget gitu ya tentang perkoreaan. Nah kalau aku emang K-drama sama K-popers gitu, jadi aku memang nontonnya tuh drama Korea, nontonnya variety show yang emang menurut aku bisa jadi healing juga. Terus ya aku adalah salah satu fans dari boyband Korea juga yang emang sangat menginspirasi aku sampai saat ini dari SMA gitu. Jadi ya kalau ngomongin tentang comfort things, ya itu tentang drama-drama dan juga lagu-lagu musik-musik Korea. Oke, bagus banget. Kalau aku pribadi sih lebih ke anime. Ya kalau kamu gimana? Kamu sukanya kayak gimana nih buat kayak musik-musik gitu? Kalau dari penyiar sendiri coba. Wah, makasih banget udah ditanyain nih Kak. Aku jadi semangat juga buat ngejawabnya. Kalau aku pribadi sih lebih suka musik-musik yang barat aja, yang anime-anime juga sih. Kalau kamu gimana? Kalau aku juga masuk dunia perkipopan juga. Wah, mantap. Udah ini sefrekuensi. Satu frekuensi, benar-benar. Susah loh nyari teman satu frekuensi. Cocok-cocokan juga. Aku tahu salah satu dari drakor. Apa coba? Descendants of the Sun. Bener Nah, benar banget. Kayaknya semua orang tahu ya. Yeay. Tapi patut diapresiasi. Iya, benar. Tahu gak sih faktanya aku udah berapa kali nonton Descendants of the Sun? Berapa kali? 5 kali kah? Lebih dari 10 kali. Wow. Kayaknya dulu kerjaan aku nonton drama, tapi sekarang karena memang udah ada kesibukan lain juga, jadi ya memang ada bagian-bagian yang nonton drama, ada juga kalanya enggak. Iya, beneran. Terus kadang kan suka kangen gitu nggak sih, kan sibuk ya, di tengah-tengah sibukan, jadi kayak, aduh pengen nonton drama Korea nih, gitu. Iya, bener banget. Kadang tuh kayak ngerasa, aduh pengen nonton, tapi ketika udah nonton, aduh ngantuk deh, mending tidur ya kan. Kalau ada waktu senggang tuh pasti aku tidur. Apalagi quality time sama keluarga, teman, sahabat, pacar, ups. Mohon maaf banget nih buat teman-teman, Kak Danifa udah punya pacar, ya maaf banget ya kalian semua. Weh. Ya begitulah. Oke, kasih Kak Danifa. Kalau buat boybandnya gimana Kak? Coba tebak. Aku tahu. Pasti apa tuh? Kan? 100. Ketebak banget deh. Ketebak banget kan. Dulu aku juga suka K-pop Kak. Sukanya apa dulu kamu? Coba tebak. BTS juga nih.
Suju. BTS juga. Oh, BTS juga. Iya, cuma biasnya gitu tebak. Oh, siapa? Taehyung. Ya bener banget. Udah pasti kayak semua orang tuh ngebiasin dia. Ya bener. Kalau Kak Danifa gimana? Siapa nih biasanya nih? Ya, ultimate bias aku pun Taehyung. Wow. Tapi sering oleng. Oh iya. Ya bener banget Kak. Aku juga suka kayak gitu. Kalau aku sendiri sih suka sama Yoongi. Itu bias striker pertama aku, Yoongi. Emang dia keren aja sih. Maksudnya punya auranya yang mencengkam gitu. Oke. Kalau buat ini Kak, Kakak tuh suka ini nggak sih, suka kayak aware sama diri sendiri, kayak kekurangan sama kelebihannya gitu? Kan juga tadi nonton drakor suka berlebihan kayak gitu. Nah, gimana? Kakak suka aware gitu nggak? Iya, bener banget. Aware-nya itu tuh kayak lebih kepada mengenal ya kekurangan sama kelebihan kita tuh apa. Jadi dari situ pun aku tahu gitu kalau apa aja yang mesti diintrospeksikan dan apa aja aku unggulnya sehingga bisa dimaksimalkan. Nah, jadi ketika aku milih, contohnya deh, milih divisi, aku tuh gak bisa ngedit. Aku tuh kalau kenal sama yang lain tuh ya udah kenal aja gitu. Tapi aku bisa menyebarkan informasi dengan baik. Nah, makanya aku nggak pilih divisi yang memang seperti multimedia. Terus aku emang orangnya tuh nggak suka jualan. Nah, makanya aku nggak ngambil divisi berkewirausahaan. Ya gitu sih. Jadi dari self-awareness itu aku tahu kekurangan dan kelebihan aku, jadi aku bisa ngolah untuk kedepannya apa yang harus diperbaiki dan apa juga yang harus dimaksimalkan. Kira-kira gimana tuh cara Kakak buat mengatasi hal itu? Kalau dari aku ya banyak sih sebenarnya buat mengatasi hal kekurangan dan kelebihan itu ya. Ya. Harus cari tahu dulu apa kekurangan dan kelebihannya. Terus tanya ke orang lain juga apakah kekurangan sama kelebihan kita tuh benar di mata mereka. Kadang di mata kita tuh kurangnya ini loh, tapi di teman-teman kita mereka nggak merasa gitu. Nanyanya ke teman dekat sih, lebih kepada orang-orang yang emang aware gitu sama diri kita. Contohnya keluarga, sahabat. Nah, itu boleh tuh ditanya ke mereka. Kita tuh orangnya tuh gimana sih? Terus dari mereka, ya kita jangan sakit hati dulu gitu kalau misalkan mereka mengatakan kekurangan dan kelebihan. Nah, ya udah dari situ kita introspeksi diri, kita memperbaiki diri, kemudian lebih memfleksibelkan diri untuk beradaptasi kepada berbagai situasi. Oke, berarti dari sini kita bisa tahu kalau orang lain itu emang juga punya peran penting buat kita ya. Benar-benar. Jadi walaupun kadang kan ada juga yang udah jangan mikirin kata orang lain gitu kan. Benar, tapi kita harus lihat juga nih mana memang orang-orang yang mau mendukung kita untuk jauh lebih baik dan jauh lebih berkembang, mana orang-orang yang emang mau cuma menjatuhkan kita doang. Iya, Kak. Jadi harus tetap memilah-milah juga ya opini-opini dari orang lain gitu. Benar, jangan semua diterima, tapi jangan juga semua ditolak. Oke, terima kasih banyak Kak atas jawaban dan bantu-bantuannya. Mungkin untuk para Sigma Friends yang ingin mencari kemampuan mereka sendiri gitu ya Kak. Dan kita kan melihat nih Kakak udah tahu mungkin kemampuan-kemampuan Kakak. Mungkin ada nih Kak kemampuan unik yang Kakak miliki gitu yang jarang ada di orang lain. Kira-kira apa nih Kak? Kalau buat public speaking sebenarnya semua orang bisa gitu ya, makanya aku nggak mencantumkan itu gitu. Kalau public speaking kayaknya aku rasa semua pejabat, semua orang-orang hebat pun bisa gitu public speaking. Jadi aku nggak mencirikan diri aku sebagai hal itu gitu. Nah, tapi kalau hal unik yang aku baru sadari belakangan ini tuh, aku setiap kepanitiaan dari zaman SMA itu selalu ada di divisi acara. Nah, nggak tahu kenapa tuh. Pokoknya dari LDK, untuk dimulai dari SMA sih sebenarnya. Dari LDK, dari setiap acara OSIS, sampai kuliah, itu aku selalu
acara lagi. Nah, menurut aku unik gitu. Kenapa sih aku harus acara mulu padahal banyak divisi lain gitu. Tapi ya aku sedikit bangga ya, maksudnya aku bangga lah sama diri aku sendiri bahwa artinya adalah aku dipercaya sama orang lain untuk ada di divisi acara terus untuk mengonsepkan suatu acara yang emang bakalan berjalan dengan baik gitu. Artinya adalah aku bisa mengkonsepkan acara itu dengan matang gitu. Dan orang-orang percaya sama aku. Alhamdulillah, walaupun ya mungkin gak begitu besar apa yang keunikan aku gak begitu unik, gak begitu berpengaruh juga. Tapi menurut aku patut dibanggakan. Terutama untuk diri aku sendiri yang emang ya itu merupakan sebenarnya keluar dari zona nyaman juga sih. Kak, berarti tadi kan kakak pernah bilang kalau misalkan Kak Danifa ini sering banget buat jadi MC, ya kan? Itu Kak Danifa tuh pernah nggak sih ngerasa grogi buat tampil gitu? Dan gimana cara Kak Danifa ngatasin itu? Nah iya bener banget, aku kalau ditanya grogi pasti grogi, karena semua orang tuh pasti punya rasa itu gitu untuk takut, cemas, takutnya apa sih yang mau kita omongin, apa sih orang-orang bakalan berpikir bagaimana ya Kak kita kalau misalnya kita ngomong kayak gini, kalau kita ngomong kayak gitu. Tapi yang aku lakukan sebelum ngomong atau sebelum naik panggung lah istilahnya kalau offline gitu. Aku selalu tarik nafas, terus dibuang, terus pokoknya atur pernafasan secara baik dan pokoknya bagaimana cara kita untuk mengeluarkan energi berlebih dari dalam tubuh kita. Jadi waktu itu aku juga diajarin ini dari waktu sama workshop entrepreneur waktu itu di kelas 11 dengan Bu Rosmala. Waktu itu aku diajarin gimana caranya untuk kontrol diri sendiri ketika mau maju ke depan, mau ngomong ke depan, mau ngomong di depan banyak orang, tapi harus tetap tenang gitu. Nah itu salah satunya adalah atur pernafasan. Terus kalau emang kita bener-bener gak bisa melampiaskan energi yang berlebih dari dalam tubuh kita, kepelin tangan juga bisa. Nah, kalau aku kadang juga nonton video sih, nonton musik-musik gitu yang memang bisa membantu aku untuk sedikit tenang lah. Contohnya kayak lagu-lagunya BTS lagi-lagi ya. Kalau itu kayak apa ya, memberikan aku rasa tenang gitu. Kadang kepala kita nih yang mengontrol cemas itu, kita yang bisa mengontrol sehingga kita yang harus bisa mengatasinya dengan cara yang tadi aku jelaskan. Itu bisa amat sangat membantu banget. Oke, terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Mungkin kita bisa lanjut ke bagian bingkisan nih Kak. Waduh, apa tuh bingkisan? Keren ya namanya. Bener banget. Bingkisan itu biasanya kita bikin pertanyaan dan teman-teman Sigma nih yang ngejawab gitu. Jadi buat ditanya ke Kak Danifa. Kak Danifa udah siap? Wah, siap banget dong. Berarti Sigma Friends ya tadi ya? Iya, bener banget. Sigma Friends emang sangat amat antusias nih buat podcast hari ini. Oke, kita langsung ke pertanyaannya aja ya, Kak. Oke, nah, Kakak kan udah punya banyak pengalaman nih. Gimana sih cara Kakak supaya keluar dari comfort zone? Oke, kalau untuk keluar dari comfort zone, lagi-lagi ya, aku tuh bener-bener dididik banget sama guru-guru aku yang ada di SMA Negeri 35. Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah memberikan banyak hal yang memang membuat aku seperti ini gitu sekarang. Jadi aku tuh memang banyak banget dapat pengalaman di SMA sehingga aku tuh bisa keluar gitu dari zona nyaman aku. Satu hal yang aku pelajari dari entrepreneurship workshop juga yang memang aku ikuti waktu kelas 11 saat SMA, bagaimana cara kita untuk keluar dari zona nyaman adalah take a big leap. Gimana caranya kita untuk berani untuk mengambil suatu langkah yang besar. Ya udah, percaya diri aja dulu. Urusan berhasil atau enggaknya itu belakangan. Kita bisa kok sambil belajar dengan seiring berjalannya waktu gitu. Kalau nggak dicoba ya nggak akan bisa. Kalau nggak dicoba ya nggak akan tahu kitanya gitu. Jadi jangan pernah takut dan jangan pernah sia-siain kesempatan yang emang datang ke kamu. Ketika kesempatan itu datang ke kita, artinya kita adalah orang-orang terpilih kan.
Jadi ya udah, take a big leap, percaya sama diri sendiri bahwa kamu bisa, bahwa kamu mampu. Untuk hasilnya itu kan diserahkan kembali kepada yang di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga usaha kita ya kita lakukan secara totalitas. Dan juga jangan lupa berserah diri, berdoa. Tapi yang penting kita berani dulu, berani dicoba aja dulu gitu. Buat keluar dari zona nyaman. Ya, oke. Tapi Kak, banyak banget nih teman-teman di sini yang misalkan, bahkan aku sendiri juga, kalau misalkan buat udah nih pengen keluar dari comfort zone kan. Nah, pas itu nanti udah selang beberapa hari, terus udah balik lagi. Nah, gimana sih Kak itu caranya biar kita bisa terus-terusan konsisten? Ya, konsisten. Oh iya. Emang kalau berubah itu gampang ya teman-teman. Tapi kalau untuk konsisten itu sulit. Nah, gimana caranya buat kita tuh nggak balik-balik lagi? Nggak apa-apa teman-teman. Apa ya? Love-hate relationship with yourself itu wajar kok. Jadi walaupun kok sekarang kita udah mau ya keluar dari comfort zone, tapi besok-besok kita nggak mau lagi gitu. Kita kayak yang ngerasa, aduh, gue nggak mau deh, gue takut deh. Itu nggak apa-apa teman-teman. Itu wajar kok. Yang bisa kita lakukan adalah apa? Belajar lagi. Belajar lagi gimana kita tetap konsisten untuk berada di luar zona nyaman kita. Itu adalah hal yang wajar, tapi dibalikan ke kita, apakah kita mau untuk belajar keluar dari zona nyaman untuk hal yang konsisten, yang memang terus-terusan, atau emang ya udah kita udah keluar dari zona nyaman, terus kita nggak mau, terus kita udah hilang gitu motivasinya di sana, dan kita balik lagi menjadi orang yang seperti dulu. Nah, kalau nggak ada usahanya, kalau nggak ada kemauan untuk mau belajar, ya buat apa? Kamu nggak bakalan berkembang. Terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Semoga pertanyaan dari Sigma Friends terjawab untuk sesi dari bingkisan ini. Ya, semoga terjawab ya teman-teman dari Sigma Friends. Terima kasih loh atas pertanyaannya. Sama-sama, saya mewakili dari teman-teman sekalian, sama-sama Kak Diva. Siap. Lanjut ke bagian closing. Ada beberapa pertanyaan nih sebelum kita mengakhiri episode kita kali ini, Kak. Kalau diberi kesempatan untuk menyampaikan pesan untuk diri kakak di masa lalu, masa kini, dan masa depan, apa yang ingin kakak sampaikan? Sebenarnya pertanyaan ini berat banget gitu. Kayak ibaratnya kita lagi di deep talk nih sekarang, deep talk. Kalau dari aku, buat aku di masa lalu, kesalahan itu wajar. Kegagalan itu ya artinya kamu harus coba lagi. Jadi nggak apa-apa. Semua itu nggak apa-apa. Asal kita harus terus mau berkeinginan untuk mau belajar. Nggak apa-apa untuk semua hal yang udah dilaluin, tapi jangan sampai menyesal dan akhirnya nggak mau berkembang. Rasa sesal itu pasti ada, rasa kecewa itu pasti ada, tapi ayo berpikir untuk masa depan gitu. Jadi semuanya nggak apa-apa gitu untuk aku yang di masa lalu. Kalau untuk aku yang di masa kini, ayo kita untuk jauh lebih berkembang, jauh untuk memfleksibelkan diri, jauh untuk lebih mau belajar lebih banyak hal, jangan takut, jangan takutlah untuk mencoba hal-hal baru, dan jangan juga malu gitu untuk bertanya kepada orang-orang yang emang bisa membantu kita untuk jauh lebih berkembang. Untuk diri aku di masa depan, mungkin aku akan melakukan hal kesalahan yang sama, tapi aku akan berusaha untuk memperbaiki dan memfleksibelkan diri gitu. Jadi untuk aku di masa depan, ditunggu hasil-hasil yang terbaik dari aku yang memang sedang berusaha gitu. Oke Kak, terima kasih banyak. Semoga impian-impiannya juga tercapai. Semoga tujuan-tujuannya juga dapat
dicapai juga untuk masa depannya gitu ya Kak. Mungkin untuk episode kali ini itu saja. Terima kasih buat Kak Danica karena udah mau berpartisipasi buat ikut di acara Sigma ini. Semoga teman-teman sekalian juga di sini bisa mengambil amanat-amanat dari Kak Danica. Tapi sebelum itu aku pengen nanya deh Kak, sekali lagi boleh kan? Boleh. Mau nanya apa nih penyiar? Aku mau nanya kesan pesan Kakak selama di Sigma ini gimana? Wah, terima kasih banyak ya udah mau ditanya terkait kesan pesan. Kalau dari aku, ini merupakan wadah yang baik untuk berbagi pengalaman dan juga wadah untuk pembelajaran juga sebenarnya, walaupun adanya di luar kelas gitu. Jadi aku mengapresiasikan sekali kepada OSIS dan MPK yang udah melaksanakan proker ini ya, kegiatan ini yang memang di tahun aku tuh belum ada gitu kayak gini-ginian. Jadi terima kasih banyak juga udah mengundang aku, udah memberikan kesempatan untuk aku berbicara dan berbagi. Dan di sini aku juga masih belajar, jadi aku mohon maaf kalau memang banyak kesalahan yang aku sampaikan, dan tolong diambil yang baik-baiknya aja. Kalau yang buruknya jangan gitu. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya kalau apabila aku ada kekurangan dan juga kesalahan. Terima kasih udah mengundang aku, Sigma Friends. Terima kasih juga yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak buat Kak Danifa, dan semoga untuk semua Sigma Friends bisa termotivasi dengan kata-kata dari Kak Danifa. Dan jangan lupa untuk dengerin episode Sigma yang pertama di Instagram Sigma @sigma.35. Jangan lupa juga untuk nge-follow Spotify Sigma 35. Oke. So in your mind, talk with us.